Yo, buat teman-teman semuanya, gimana tadi udah ditonton belum videonya yang saya update tadi mengenai itu gara-gara dia punya akun Shopee, tiba-tiba ada orang yang mengaku akun Shopee dia telah diretas dan habis itu eh, dia malah diarahkan untuk meminjam di Kredivo dan di Akulaku ya. Itu kalau teman-teman belum nonton, silahkan ditonton aja dulu ya. Oke, ini yang mau saya jawab juga, ini banyak katanya dia terjebak di 15 aplikasi pinjol. Apakah aman untuk digalbay ya? Kalau pinjolnya ya sama-sama untuk Anda tahu ya, seperti di Akulaku, Uatas, Bantu Saku, Pinplus, EasyCash, Kredit Pintar, 360 Kredi, dan lain-lain lagi. Pokoknya ada 15 aplikasi ini di sini. Pertanyaan dia itu adalah, aman nggak kira-kira 15 aplikasi ini untuk digalbay? Oke. Ini terlepas mau dari 15 aplikasi ini ataupun ada aplikasi dari teman-teman semuanya, kita ambil aja 100 pinjol legal, belum lagi pay letter gitu ya, belum lagi yang untuk multigunanya seperti HCI, Atom dan lain sebagainya, kan kayak gitu ya. Sekarang Anda pasti bertanyanya soal aman. Walaupun saya tidak tahu nih kapasitas atau standar aman yang teman-teman tanyakan itu seperti apa, tapi di beberapa orang yang berkomunikasi dengan saya baik di Instagram maupun di WhatsApp, saya selalu bertanya, emang standar amannya itu aman yang seperti apa sih? Ternyata mereka bilangin, aman nggak dari kunjungan debt collector, aman nggak untuk sebar data, aman tidak untuk menghubungi di luar kontak darurat. Oke. Kalau soal pertanyaan teman-teman semuanya tentang aman atau tidak, selagi Anda sudah masuk ke dalam pinjaman online, itu tidak ada yang aman satupun. Ya, mulai dari data Anda itu digilir, data Anda disebarkan ke sana kemari, data Anda dioper lagi ke pinjol ilegal, itu sudah menandakan tidak aman. Contohnya saja yang selalu saya sampaikan adalah, ketika Anda meminjam di pinjol legal itu, walaupun pinjol itu legal, terverifikasi, terdaftar resmi dari OJK, ya, habis itu tetap aja ada promosi-promosi dari pinjol ilegal. Menandakan di posisi itu adalah data Anda tidak aman. Kalau sudah masuk ke namanya ke pinjol, berarti siap-siap data Anda akan digilir rame-rame gitu loh. Ya kan? Nyatanya yang kita ajukan ke pinjol legal, tapi pinjol ilegal juga bisa mempromosi. Pertanyaannya, dari mana pinjol ilegal mendapatkan data ini? Kalau bukan dari yang legal tadi itu. Jadi makanya saya sampaikan, selagi kita sudah masuk dengan yang namanya pinjaman online, itu sudah tidak ada yang aman. Habis itu aman persi teman-teman semuanya, aman tidak berkunjung soal mereka datang ke rumah gitu loh. Oke. Kalau problem Anda soal DC datang ke rumah, mungkin Anda takut untuk mereka datang, takut mereka berkunjung, takut nanti misalnya orang tua tahu, saudara tahu, atau suami tahu. Berulang-ulang kali saya sampaikan buat teman-teman semuanya, jujur menyelamatkan Anda. Selagi masih ada kebohongan dalam diri Anda mencoba menutup-nutupi, contoh menutupi dari suami, menutupi dari orang tua, masalah sekecil apapun kalau Anda tidak terbuka, itu masalah itu akan berat. Tapi masalah sebesar apapun kalau Anda mampu terbuka dan jujur sama orang tua, insya Allah masalah itu akan ringan. Anda mampu terbuka dengan orang sekitar Anda, dengan orang terdekat Anda, masalah itu akan ringan. Tapi kalau masalah ini Anda coba untuk menutupi, ya sudah. Seperti inilah standarnya yang terjadi pada diri teman-teman semuanya, yang selalu bertanya, apakah aman? Apakah aman? Padahal Anda galbay di pinjol manapun, itu aman gitu loh. Ya kan? Amannya itu, ya amannya tergantung cara berpikir Anda gitu loh. Kalau Anda tidak memikirkan hal negatif untuk jangka panjang, ya sudah, persi itu aman gitu loh. Tapi kalau Andanya overthinking, Andanya itu memikirkan hal-hal negatif jangka panjang, tidak ada yang aman sama sekali. Yang ada, Anda akan dihantui oleh rasa takut. Ya, saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, lawan terberat Anda ketika Anda sudah bermain dengan pinjaman online adalah diri Anda sendiri. Ketika diri Anda tidak bisa Anda ajak kompromi, dan ketika diri Anda itu atau pikiran Anda memaksa Anda untuk mengajak Anda memikirkan hal-hal negatif untuk jangka panjang, siap-siap ya, siap-siap hal itu akan menjadikan diri Anda, menghilangkan pemikiran positif dalam diri Anda. Yang ada apa? Yang ada adalah pemikiran-pemikiran negatif yang selalu menghantui diri Anda setiap hari. Ya, padahal saya sudah
menyampaikan buat teman-teman semuanya, terlepas mau pinjol apapun di luar dari 15 aplikasi tadi, mau 100 pinjol legal, Anda hari ini galbay, aman. Karena Anda harus tahu dulu, galbay Anda hari ini atau Anda tidak membayar hari ini itu karena tidak mampu atau tidak mau. Ya, kan berulang kali juga saya sampaikan dalam video gitu loh. Walaupun nanti orang-orang yang kontra akan menyampaikan ini bolak-balik, Bang. Karena pertanyaan orang dari galbay pinjol itu mutarnya di sana aja. Bukan konten yang bolak-balik, tapi pertanyaannya yang bolak-balik gitu loh. Tapi saya nggak ada masalah. Sama kayak saya ngajar seorang guru misalnya, kita lihat seorang guru dari SD misalnya, itu kelas 1 SD, guru kelas 1 SD. Itu muridnya yang berganti-ganti, tapi mata pelajarannya sama aja. Cara mereka menerangkan juga sama aja, tapi muridnya berbeda-beda. Sama juga dengan orang galbay. Orang galbaynya berganti-ganti, tapi yang kita terangkan ya itu aja gitu ya kan. Karena ketakutan mereka itu ya berdasarkan dari pemikiran dia sendiri. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, kendalikan aja pemikiran Anda dulu. Kendalikan pemikiran Anda. Setelah Anda mampu mengendalikan pemikiran Anda, insya Allah Anda mau menghadapi yang seperti apapun, itu akan aman. Dan habis itu, ketika Anda mencari versi aman ini, walaupun standar aman ini berbeda-beda nantinya, tapi sumber untuk Anda nantinya akan tertekan dalam hal ini, ya jelas 3 komunikasi yang terhubung tadi. Ada di telepon, ada di WhatsApp, ada di email. Selagi 3 komunikasi ini masih lancar antara Anda dengan pinjol, apapun konsepnya itu tidak akan pernah aman. Ya, karena Anda orangnya baperan. Karena orang yang telat bayar pinjol ini, dia pasti akan baperan. Dia akan menangkap semua apapun itu, walaupun ucapan itu hanya ucapan sampah, tapi dia akan rangkul ke dalam kehidupan dia. Contoh kata debt collector, Anda kalau tidak melakukan pembayaran, siap-siap, kami akan datang bersama RT RW dengan polisi. Orang-orang langsung membayangin RT RW sudah ada di depan rumah dia, dan dia dibawa polisi dan disaksikan oleh semua tetangga dia. Ini drama. Ya, faktanya belum terjadi seperti itu. Tapi pemikiran kita telah memacu diri kita untuk memikirkan hal itu. Makanya, di samping kita mengendalikan pemikiran kita adalah kita memutus komunikasi yang terjadi. Ya, kalau komunikasi Anda tetap terjalin dengan pinjol-pinjol itu, komunikasi Anda tetap lancar dengan pinjol itu, Anda mau seperti apapun tidak akan pernah berhasil. Ya, saya selalu menyampaikan orang yang telat bayar pinjol, orang yang sudah jatuh tempo di pinjol, tidak mampu bayar pinjol, saya ibaratkan seperti orang sakit. Ya, dan teman-teman juga harus hati-hati nih, ya kan? Orang sakit ini, apapun obat yang akan kita berikan, tetap mereka akan telan. Bagaimana kalau obat itu racun, ya kan? Itu yang murka diri Anda, hati-hati gitu loh. Terkadang kita selalu bertanya, misalnya, galbay ini aman nggak? Galbay ini aman nggak? Tapi ke tempat yang salah. Dan tempat itu menyampaikan itu nggak aman. DC-nya akan datang secara random. Dan DC-nya akan datang sampai 1 bulan gitu loh. Padahal tujuan dia bagaimana membuat Anda ketakutan supaya menggunakan data Anda kembali. Ya kan, untuk meminjam kembali, menawarkan jasa hapus data, menawarkan jasa-jasa yang ada. Jadi teman-teman harus hati-hati juga ini. Di samping Anda mencari jawaban tentang aman atau tidaknya galbay di sini, itu Anda harus hati-hati juga. Anda harus pilih-pilih juga, sama kayak kita berobat ke dokter, tidak selalu di sini, tidak selalu di sini, dan tidak selalu di sini. Cuman hati-hati jangan sampai masuk ke dalam praktek ilegal. Ya, dianya tujuannya berbeda, tapi kita berharap mereka memberikan edukasi, tapi edukasi yang mereka berikan untuk mengajak kita meminjam kembali. Itu hati-hati ya buat teman-teman semuanya. Yang jelas kalau Anda mau aman dan Anda mau bebas dari pinjol ini, putus aja komunikasinya. Putus komunikasinya, telepon, WhatsApp, dan email. Habis itu jujur sama orang tua, jujur sama suami, jujur sama istri. Terbuka aja. Ya, jangan Anda bayangkan bahwa ketika Anda jujur, orang tua akan mengusir dari rumah, suami akan menceraikan, saudara akan marah. Jangan terlalu memfokuskan diri dengan hal buruk ini, tapi tetap berpikiran positif bahwasanya fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Siapa di sini yang sudah mencoba mempraktekkan jujur dan terbuka dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, seburuk yang Anda bayangkan apa tidak? Ya, coba dulu sebelum Anda jujur, Anda membayangkan kalau saya bilang sama orang tua saya riwayat jantung langsung mati. Nyatanya ketika Anda jujur, mati apa tidak? Ya kan? Anda membayangkan dulu ketika saya jujur sama orang tua, saya akan diusir dari rumah. Ketika Anda sudah jujur, diusir apa tidak dari rumah? Ya, begitu juga dengan suami. Ketika Anda jujur sama suami, suami akan menceraikan. Setelah Anda jujur, diceraikan apa tidak? Ini yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman semuanya. Ya, bahwasanya fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Dan galbay di pinjol manapun itu aman.
Karena semua pinjol itu sudah dilengkapi bekalnya masing-masing. Sudah ada aturannya masing-masing. Bahkan aturan yang terbaru menyampaikan pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi untuk memitigasi resiko atau tingkat resiko dari gagal bayar sendiri. Ya sudah, sampai di sana selesai. Ya kan? Apa risiko yang paling berat akan kita dapatkan? Ya oke, nama kita akan tercatat dalam fintech data center atau pusat data fintech lending. Nggak ada masalah. Ya kan? Atau nama kita masuk ke dalam BI Checking, nggak ada masalah juga. Anda terima aja. Sisi positif dari BI Checking adalah Anda akan dibebaskan dari dunia riba untuk jangka panjang. Bersyukur namamu yang sudah masuk dalam blacklist dan BI Checking. Ada saatnya Anda percaya dengan kemampuan diri Anda untuk memacu diri Anda supaya tidak bergantung lagi dengan bank manapun. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang bertanya tadi, terutama yang bertanya soal galbay di 15 aplikasi pinjol tadi, apakah aman? Insya Allah semuanya aman. Yang penting kendalikan cara berpikir Anda. Lawan terberat Anda adalah pikiran Anda sendiri dan diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda tidak mampu menyemangati diri Anda, siap-siap Anda akan ditumbangkan. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Ini ada menarik banget ini, khusus Anda yang sudah hadir di YouTube Solusi Utang MB ya. Ini ada menarik karena di sini dia sampaikan gara-gara di Shopee dia itu malah ikut meminjam di Kredivo dan Akulaku. Jadi seperti ada oknum yang sengaja bermain dalam hal ini sehingga memancing debetur atau mendesak debeturnya untuk melakukan peminjaman di Kredivo dan Akulaku tanpa disadari oleh si debetur dengan berbagai macam gimmick yang mereka lakukan, dengan berbagai macam versi yang mereka sampaikan, sehingga ini tidak memunculkan kecurigaan sama sekali gitu loh. Kapan kecurigaan ini mulai muncul? Kecurigaan itu mulai muncul setelah debeturnya sadar ternyata dia sudah ditipu. Mana tahu teman-teman semuanya juga mengalami hal yang sama, dan saya pengen membahas ini, dan sekalian juga saya pengen ini bisa ditembuskan kepada otoritas jasa keuangan, dan juga ini juga menjadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Jangan sampai ke depannya Anda tergiur dengan hal-hal seperti ini. Oke? Saya bacakan dulu, ada satu DM yang masuk. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya saya tahu Bapak dari YouTube. Lalu saya follow IG Bapak ini. Hari ini saya terkena tipu yang mengatasnamakan Shopee. Katanya akun Shopee saya ada yang ngeretas. Dari situ saya panik, kirain saya itu benar dari pihak Shopee, ternyatanya bukan. Saya harus ikutin arahan dia semua, saya turutin. Saya sendiri seperti dihipnotis. Iya-iyain aja omongannya pas di telepon. Oke, kita tutup, kita titik dulu sampai di sini. Oke. Dia menyampaikan ada orang yang mengatasnamakan Shopee menyampaikan bahwa akun dia kena retas. Oke. Ada orang, ya kan? Pasti kalau ini dilaporkan kepada pihak Shopee, Shopee-nya mengaku ya itu real dari penipuan. Oke, kita paham itu adalah real dari penipuan. Pertanyaan saya, dari mana si penipu ini mendapatkan atau mengetahui data yang bersangkutan? Ya, bahwa yang bersangkutan ada mempunyai akun Shopee atau mempunyai pinjaman, mempunyai limit di Shopee tadi. Itu pertanyaan saya gitu loh. Pasti pihak Shopee nanti akan kalau Anda laporkan ke pihak Shopee, pasti mereka akan membatasi akun Anda, memblokir akun Anda ataupun apa gitu loh. Cuman itu terlepas dari hal itu, pertanyaan saya ya cuman itu. Dari mana si penipu ini mengetahui bahwa calon korban mereka ini atau korban mereka ini mempunyai akun di Shopee? Ya, jadi ini saya mencurigai, asumsi saya itu permainan oknum yang ada di dalam ini yang harus ditindak tegas oleh pihak Shopee gitu loh. Karena kasus demi kasus yang seperti ini selalu bermunculan, baik itu di Shopee, akun Kredivo, akun Akulaku, selalu saja. Makanya pertanyaan saya adalah dari mana mereka mendapatkan data ini sehingga dia mengetahui persis bahwa calon korban mereka ini atau korban mereka ini mempunyai akun di aplikasi itu. Ya nggak, benar nggak sih buat teman-teman semuanya? Karena disampaikan di sini, hari ini saya terkena tipu yang mengatasnamakan Shopee, katanya akun Shopee saya ada yang retas, akun Shopee ada yang retas. Dari mana dia tahu? Kalau hanya sebatas asumsi kalau iya korbannya mempunyai akun Shopee, kalau tidak, ya kan? Ini bertepatan korbannya mempunyai akun Shopee. Apakah itu hanya sebatas dugaan-dugaan saja dan kebetulan? Nggak mungkin.
Kalau dibilangin itu secara kebetulan nggak mungkin gitu loh, ya kan? Nah, itulah yang pertanyaannya, mudah-mudahan bisa diluruskan. Dan otoritas jasa keuangan, inilah PR Anda sebenarnya, ya kan? Kenapa akun-akun ini bisa mengetahui masyarakat yang mempunyai pinjaman, mempunyai akun, mempunyai limit di salah satu digitalisasi hari ini gitu loh ya. Habis itu, dan saya disuruh mendownload Kredivo. Saya turutin, saya login pakai KTP dan mengajukan pinjaman. Alasan dia untuk memverifikasi aja, nanti juga tidak akan masuk tagihan. Uang sudah masuk ke rekening. Dia suruh transfer ke Shopee palsu kayaknya, dan saya turutin. Kemudian ada sisa, dia suruh isi pulsa ke nomor saya. Dan saya isi, katanya bonus ngasih. Oke, berarti memang real itu dihipnotis gitu ya, dihipnotis melalui telepon. Bisa jadi juga karena kecemasan tadi, karena ketidaktahuan tadi, dan bisa juga karena kepintaran dari si penipu ini dalam berbicara, sehingga itu bisa meyakinkan korban dia gitu ya. Dan ini perlu diusut juga, dan saya mengarahkan kalau bisa ini diarahkan kepada pihak kepolisian, tembuskan kepada pihak Shopee, laporkan kepada pihak OJK. Kasus-kasus yang seperti ini bukan kasus baru lagi gitu loh. Makanya saya berikan pertanyaan yang jelas dari tadi itu, dari mana si penipu ini mengetahui korban dia mempunyai akun tersebut gitu loh ya. Ini ada kecurigaan sama oknum-oknum yang ada di dalam. Ini yang harus dibenahi oleh pihak Shopee, kalau enggak ini akan merugikan masyarakat banyak gitu loh. Habis itu saya isi, katanya itu bonus ngasih. Setelah itu cair, beres. Saya disuruh hapus aplikasi Kredivo ini dan saya turuti, dan mungkin ini pasti masuk ke tagihan. Sudah itu masuk lagi Akulaku dan Shopee. Masuklah ke tagihan saya, nominalnya gede. Saya harus bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Ya, walaupun secara data ya, secara faktanya itu dana memang Anda yang meminjam, memakai KTP Anda, memakai data Anda semuanya dan ke rekening Anda. Itu secara data dan faktanya. Tapi fakta lain itu juga berbeda. Setelah dana cair, dana itu malah Anda kirimkan kepada si penipu tadi. Ya, ini mengarahnya ke pidana. Makanya bikin laporan, walaupun nanti pihak-pihak seperti Shopee, seperti Kredivo atau Akulaku, mereka tidak akan mau tahu karena mereka membaca data yang mengajukan adalah data Anda, dan Anda lah yang memverifikasi dan nomor rekening Anda. Tapi di sisi lain, Anda kan masuk ke dalam ranah penipuan, itu di luar dari kewenangan mereka. Harap saya laporkan ke pihak berwajib dulu, ya kan? Setelah laporkan ke pihak berwajib, laporkan juga ke aplikasi masing-masing. Habis itu tembuskan kepada otoritas jasa keuangan ya. Mohon bantuannya untuk menanggapi masalah ini Pak. Oke. Untuk di pihak Akulaku, Shopee dan Kredivonya, laporan nggak Pak? Ya laporkan. Laporkan semuanya gitu loh. Bahwa jelaskan kronologisnya seperti Anda menceritakan kepada saya. Anda jelaskan bagaimana awal mulanya hal ini terjadi. Anda jelaskan sama mereka. Mereka mau percaya atau tidak, itu urusan mereka. Nanti Anda iringi juga membuat laporan ke pihak kepolisian. Nanti pihak kepolisian akan memberikan surat tanda laporan, dan berdasarkan inilah nanti Anda sampaikan kepada pihak aplikasi masing-masing. Walaupun ini tidak menjamin hutang Anda selesai ya, tapi paling tidak Anda sudah menjelaskan fakta yang terjadi. Oke? Dan apakah saya harus membayarnya? Apa tidak harus? Kalau soal bayar atau tidak, itu kembali ke kemampuan Anda. Mengingat tadi Anda juga posisinya sebagai korban, walaupun di awal Anda adalah pelakunya, ya kan? Anda yang memverifikasi, Anda yang mengkonfirmasi dengan data Anda, tapi di sisi lainnya kan Anda juga masuk ke dalam dunia penipuan atau menjadi korban penipuan, dan itu mengarahnya ke pidana. Dan inilah yang harus diwaspadai oleh teman-teman semuanya, karena kasus-kasus yang seperti ini bukan kasus hal yang baru, dan ini sudah sering banget mereka mengatasnamakan dari aplikasi-aplikasi besar gitu loh. Makanya itulah pertanyaan saya yang sampai detik ini belum terjawab. Kenapa si penipu itu bisa tahu calon korban dia ini mempunyai akun Shopee misalnya gitu kan, sehingga itulah yang membuat kepercayaan orang-orang memuncak sampai 100%, dan dia tanpa menaruh curiga sama sekali. Orang-orang akan curiga setelah dia sadar ada satu tagihan yang mana tagihan ini dia tidak merasa lagi, padahal dia saat itu yang mengajukan pinjaman. Tapi karena dia beranggapan ini untuk penyelesaian dari akun Shopee yang katanya mau diretas tadi,
ya sudah, dia tidak menimbulkan kecurigaan. Kalau sudah seperti ini, apa dampaknya? Yang dirugikan adalah masyarakat. Inilah PR besar dari Otoritas Jasa Keuangan dan PR besar juga bagi aplikasi-aplikasi besar tadi seperti Shopee, Akulaku, dan Kredivo. Kasus-kasus seperti ini bukan kasus yang baru, tapi sudah sering banget. Dan untuk teman-teman juga, itu harus lebih waspada. Ya, kalau Anda bertanya selalu, Bang, apakah data kita aman, Bang? Kalau kita sudah meminjam di pinjol. Kalau Anda sudah meminjam di pinjol, itu data Anda sudah nggak aman lagi. Ya, karena gini, nyaris data ini entah di mana, walaupun sudah ada undang-undang PDP perlindungan data pribadi hari ini, itu saya masih kurang percaya dengan pinjol-pinjol yang beredar hari ini gitu loh. Karena ketika kita mengajukan di satu pinjol legal aja, dana cair atau tidak cair, tetap aja pinjol-pinjol ilegal mengiringi dengan promosinya ke sarana pribadi kita juga gitu loh. Menandakan ada keterbukaan data kita atau ada satu penampungan data kita di satu tempat yang mudah diakses oleh pihak-pihak lain. Dan begitu juga dengan satu kasus yang hari ini terjadi gitu loh. Dan mereka juga bisa mengetahui dan bisa tahu persis Anda minjam di sini, Anda minjam di sini, Anda minjam di sini. Seakan-akan ini ada oknum yang dari dalam atau oknum internal mereka yang sengaja bermain. Ya. Ini yang harus dicari tahu oleh pihak Akulaku, Kredivo, dan Shopee. Kalau enggak, ini akan merugikan dengan fatal juga gitu ya. Karena mereka akan dirugikan dan masyarakat ya otomatis akan ogah bayar. Dan Anda juga sebagai masyarakat itu harus teliti lagi, harus hati-hati lagi. Kalau dibilangin akun Anda diretas, jangan mudah-mudah percaya juga. Kalau dia bilangin double penagihan, double pengiriman, jangan Anda percaya juga. Dicek dulu, kan sering kalau dulu kan paling banyak double pengiriman. Begitu kita sudah mengajukan pinjaman, dana cair, ya misalnya Anda meminjam di salah satu pinjol legal, contoh Kredivo misalnya. Dana cair telah dikirim oleh Kredivo. 1 jam atau 2 jam ke depan atau esok harinya pasti akan ada telepon dengan dalih ada double pengiriman. Ya, kalau Anda tidak membalikkan dana itu, nanti Anda akan kena double penagihan. Ya kan? Kalau sudah halnya seperti itu sudah dilakukan oleh oknum, ya kan? Oknum yang bermain dari dalam. Karena kenapa dia bisa tahu kita baru cair dari Kredivo misalnya gitu? Kenapa dia bisa tahu kalau kita baru cair dari Akulaku dan Shopee gitu ya kan? Dari mana dia mengantongi data tersebut? Ya, inilah kita berharap dari OJK jangan ada lagi masyarakat yang dikorbankan dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, benar kasus penipuan ini akan sulit banget untuk dibasmi, tapi paling tidak dari aplikasi-aplikasi tertentu itu harus mempunyai pengamanan khusus, dan dari masyarakat pun juga harus lebih teliti lagi. Ya, kalau aplikasi apa, dia hanya membaca data Anda kan, data Anda verifikasi sesuai semuanya, formulirnya lengkap, persyaratannya terpenuhi, dia akan mencairkan gitu loh. Ya kan, yang dirugikan diri Anda nanti. Begitu dana cair, mereka akan meminta tanpa mereka pedulikan, yang jelas Anda melakukan pembayaran gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja. Dan untuk yang menjadi korbannya, segera bikin laporan ke pihak kepolisian. Setelah Anda membuat laporan ke pihak kepolisian, tembuskan ke aplikasi masing-masing sampai tembuskan ke OJK. Dan jangan lupa juga kasih tahu saya di Instagram @medibroni, ada di pojok bawah. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Intinya tidak ada yang Anda takuti. Tetap waspada buat kedepannya. Karena ini dunia pinjaman online. Kalau data Anda sudah masuk ke dalam pinjaman online, itu tidak ada yang aman lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.